PT Kereta Api Indonesia mengubah kelas di beberapa kereta api di Pulau Jawa. Kelas 2 atau kelas bisnis ditiadakan dan diganti menjadi kelas ekonomi baru. Dengan demikian, kini hanya ada dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi baru. Penurunan kelas tersebut tak membuat penumpang membatalkan keberangkatannya. Contohnya di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Para penumpang yang sebelumnya memesan kelas bisnis kereta Cirebon Express dan Tegal Bahari dan mengalami perubahan kelas tetap mendapatkan kenyamanan di kelas ekonomi baru yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara. Penumpang yang sebelumnya sudah membeli tiket kelas 2 dan kelas bisnis akan mendapatkan kompensasi di stasiun tujuan sebesar 50% dari harga tiket. Keputusan PT KAI melakukan perubahan kelas kereta api mulai 15 Oktober 2016 disambut baik pengguna layanan moda transportasi massal tersebut. Lalu apa sebenarnya yang mendasari perubahan tersebut? Apa keuntungan bagi penumpang dan juga bagi PT KAI? Kami akan membahasnya dalam segmen The Analyst dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Vice President Public Relation PT KAI Agus Komarudin. Selamat sore Pak. Selamat sore CNN. Ya, baik. Iya Pak Agus, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan perubahan kelas kereta api dilakukan Pak? Ya, sebenarnya intinya kan untuk kelas bisnis ini ya, memang tanggung ya. Kita lebih ke kapasitas ya intinya. Karena daya angkut kelas bisnis itu per kereta itu hanya 64 seat ya. Untuk sementara, untuk yang ekonomi AC yang baru ya, itu 80 seat. Kurang lebih ya sekitar 16 seat ya selisihnya. Nah ini kalau dikalikan 10 aja udah 160 ya. Oke. Nah sehingga kapasitas kita bertambah dengan adanya penggantian kelas ini. Itu satu. Yang kedua itu jelas kita memang rencana mengganti atau meremajakan ya untuk kereta-kereta yang usianya sudah di atas 30 tahun. Baik. Nah ini. Nah sehingga nanti kita ada dua kelas saja, itu yang sudah diputuskan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Tapi secara bertahap tidak mungkin sekaligus ya. Berarti Pak yang dimaksudkan perubahan ini untuk mengejar target daya angkut yang ingin dipenuhi oleh PT KAI seperti itu Pak ya. Tetapi bagaimana Pak dengan kenyamanan penumpang? Pelayanan seperti apa yang akan diberikan dengan adanya bisa dikatakan sejumlah kereta yang turun kelas seperti itu Pak? Ini. Sebenarnya intinya ya kalau kenyamanan ya jelas tentunya tidak beda jauh lah dengan kelas bisnis ya. Ini sudah lengkap AC yang sentral, kemudian juga tempat duduknya juga sudah dibanding ke ekonomi yang lama ya. Itu sudah baik ya dan bisa dikatakan nyaman karena untuk jarak dekat ini kebijakan kita untuk KA jarak dekat saatnya atau menengah ya itu yang kita lakukan upaya replace dengan kelas ekonomi yang baru ini gitu. Baik. Nah sementara itu kalau kita berbicara mengenai subsidi atau PSO juga PT KAI sudah mendapatkan 1,8 triliun seperti itu dengan alokasinya 400 miliar untuk jarak dekat dan sekitar 100 miliar untuk jarak menengah Pak. Ini sebenarnya bukankah dana tersebut sudah cukup untuk kalau kita perhatikan untuk mempertahankan operasional PT KAI? Kalau memang ini ada penurunan kelas, apakah memang hanya sebatas mengejar target penumpang yang ditargetkan kalau tidak dari data yang saya dapatkan itu sekitar 72 juta penumpang pada tahun ini atau memang ada sejumlah sektor keuangan yang juga harus dibenahi dengan adanya tambahan penumpang ini Pak? Ya, itu gini. Kalau terkait dengan hal tersebut tentunya kan tadi yang dikatakan yang intinya gini loh, kalau dibilang untuk target pendapatan tentunya ya sebenarnya memang ada di situ ya. Terus terkait dengan PSO itu kan sebenarnya selisih tarif yang dibayarkan oleh pemerintah kepada PT KAI untuk pelayanan publik ya, kelas ekonomi. Nah itu ini hanya beberapa saja sih yang untuk yang mendapat PSO ya. Nah itu yang kita terapkan sampai pada saat ini gitu seperti Matarmaja. Nah, itu salah satunya tujuan Malang itu. Baik. Baik Pak, dengan adanya penurunan kelas ini pasti juga akan lebih banyak penumpang yang akan naik kereta. Ditargetkan seperti itu. Pelayanan prima apa lagi Pak yang akan diberikan untuk para penumpang? Dan tentunya kita upayakan ya sesuai permintaan pelanggan nanti. Kita upayakan bertahap, termasuk pelayanan
sarananya, termasuk fasilitas di stasiun, tentunya akan selalu kita tingkatkan. Baik pra dan purna jual yang dilakukan oleh PT Kereta Api untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, untuk yang sudah terlanjur mungkin membeli tiket dengan harga sebelumnya, ini seperti apa Pak mekanisme penebusan lagi oleh PT KAI kepada para penumpang yang mungkin sudah membayar dengan harga yang lebih tinggi, sementara kemudian ada turun kelas seperti itu Pak, seperti apa mekanismenya? Khususnya mungkin yang menggunakan agen-agen perjalanan online seperti itu Pak. Begini, tiket kereta api kan memang sudah bisa dipesan mulai 90 hari sebelum keberangkatan ya. Nah kemudian bagi para pengguna, bagi para penumpang yang sudah telanjur membeli jauh-jauh hari tiket kereta api tentunya dengan harga yang kelas lebih tinggi ya. Misalnya contoh untuk Tegal Bahari ya, atau Cirebon Express ya. Nah ini nanti akan dikembalikan 50%. Karena mereka membelinya jauh-jauh hari itu harga tiket kelas bisnis. Nah kemudian untuk ke harga tiket kelas ekonomi kita rata-rata ya 50% kita kembalikan di stasiun tujuan atau stasiun kedatangan. Nah, itu akan dilayani di sana. Seperti dengan menunjukkan tiket boarding ataupun tiket yang lembar itu loh, yang cetak itu. Baik. Seperti itu. Baik, saat ini baru beberapa kereta yang mengalami turun kelas. Apakah nanti juga akan diterapkan untuk sejumlah kereta lain, Pak? Betul, nanti kita bertahap sampai mudah-mudahan 2017 karena kita sedang melakukan pemesanannya ke Inka. Nah, terus bertahap kita lakukan upaya replace ya dari kelas bisnis ke kelas ekonomi. Itu. Baik Pak Agus. Kita lakukan. Baik Pak Agus Komarudin, kita juga mengharapkan ya walaupun memang kebijakan ini nantinya juga akan berdampak positif bagi sejumlah penumpang, tidak ada lagi keterlambatan dan juga target yang ingin dicapai oleh PT KAI dengan target 72 juta penumpang juga dapat tercapai. Terima kasih Pak Agus Komarudin sudah berbincang di CNN Indonesia Business.